Selamat hari Minggu ya untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Gimana? Sehat semua nggak? Kak Devi sehat nggak? Puji Tuhan sehat Kak Siska. Puji Tuhan. Nah, hari ini, di pagi hari ini bertemu lagi dengan Kak Siska Semangunsong dan juga Kak Devi Sitorus. Nah, nanti kakak berdua ini akan menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, tapi nggak hanya kakak Siska dan juga Kak Devi aja. Nanti kita ditemani juga oleh 3 abang kita, yaitu ada Abang Fendi Purba, ada Abang Sintong Sihombing, dan juga Abraham Simanjuntak. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita bertemunya via streaming YouTube ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Oke, Gus, silakan diturunkan tangannya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, sudah siap ya adik-adik? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau bersaat teduh sejenak ya. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Nah, supaya lebih semangat, kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri semua. Dalam hitungan ketiga ya. Kita hitung bersama-sama ya Kak Devi? Iya Kak Siska. 1, 2, 3. Oke, good. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya dari lagu Matahari Bersinar Terang. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan bernyanyi kita, kakak minta adik-adik untuk kita sikap berdoa yang baik. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami masih bisa merasakan hari yang indah Tuhan yang Kau berikan buat kami. Sehingga di pagi hari ini Tuhan kami bisa menghirup udara segar yang Kau berikan juga ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu ya Bapa yang akan diberikan oleh Amang Pendeta kami ya Bapa. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan yang pada hari ini beribadah pada ibadah sekolah minggu streaming ya Bapa. Biarkanlah ibadah ini Tuhan menjadi berkat dan sukacita Tuhan untuk kami di hari ini. Terima kasih Bapa, tak lupa kami mohon ampun Tuhan atas setiap salah dan keberdosaan kami. Ampunilah Tuhan kami Tuhan, dan layakkanlah kami Tuhan menjadi anak yang terang dan anak yang patut akan Kau dan menjadi
anak-anak yang setia akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah berdoa, amin. Oke adik-adik, masih tetap semangat kan hari ini? Masih Kak. Oke, yuk kita melanjutkan bernyanyi kita dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu kembali bersama Kak Rebecca. Nah, sebelum kakak membacakan ayat hafalan di minggu ini, adik-adik akan melihat cuplikan ayat hafalan di minggu yang lalu. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan peringatannya. Terima kasih, salam sehat. Shalom. Amsal 3 ayat 11. Isinya adalah, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. God bless you, salam sehat. kakak sekolah minggu dan abang-abang sekolah minggu. Nama saya Meti Simanjuta orang 1. Ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Salam sehat. Dadah teman-teman. Dadah kakak abang guru sekolah minggu. Shalom abang kakak guru sekolah minggu. Saya Kisah Simanjuntak orang 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, Dan janganlah engkau bosan akan perintahnya. Terima kasih. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu. Nama saya Melanie. Nama saya Angel. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih, salam sehat.
nama saya Brian Pagabean. Saya akan membacakan kitab suci Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih, salam sehat. Shalom, perkenalkan nama saya Laura Pagabean. Saya akan membacakan kitab suci Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih, salam sehat. Hai abang kakak guru sekolah minggu, nama saya Ergate Simatupang kelas 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Salam kita semua. Bye. Salam kakak abang sekolah minggu, nama saya Stephen Sehaan TKB Angkatan. Hari ini kita ambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Salam sehat. Shalom, selamat hari Minggu untuk semuanya. Nama saya Santa Faskis Tampu Bolon, kelas 1, orang 1. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan perintahnya. God bless you, salam sehat. Halo, nama saya Nicholas Nenggolan, kelas 3, orang 2, Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih, salam sehat, dan terima kasih. Shalom semuanya, Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Teresia Simanjuntak, Horon 3, Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Sermanani Borisma Mora, kelas 3, Horon 2. Pada minggu ini terdapat dalam Alkitab Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terima kasih, salam sehat, dadah. Oke, itu tadi ayat hafalan di minggu yang lalu ya adik-adik. Saat ini kakak akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari kitab Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah adik-adik, setelah menghafal ayat hafalannya, jangan lupa juga di-share di media sosial Instagram SMHKBP Lontar Surabaya, atau bisa juga di-share di WhatsApp grup sektor masing-masing. Oke, kakak mau ingatkan kembali ya adik-adik, ayat hafalannya diambil dari kitab 22 ayat 6. Oke, sampai ketemu di minggu depan. See you. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, itu dia ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Kak Rebeka. Jangan lupa ya untuk mengumpulkan ayat hafalan paling lambat hari Rabu. Nah kakak dan abang tunggu ya. Kakak dan abang seneng banget kalau adik-adik mengumpulkan tuh, banyak adik-adik yang mengumpulkan semuanya kalau bisa, oke? Nah sebelum
Nah, setelah ini kita akan menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Baca Kitab Suci, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Amang harap anak-anakku sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali bertemu dalam acara kebaktian sekolah minggu melalui YouTube yang biasanya kita laksanakan melalui Zoom, tapi pada hari ini kita akan melaksanakan kebaktian mendengarkan cerita firman Tuhan, lalu menyanyikan lagu bersama-sama melalui YouTube HKBP Lontar. Oleh karena itu anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai cerita, di mana firman Tuhan tertulis dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Amang akan membacakan untuk kita semua dan marilah kita mendengarkan di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang Amang mau bertanya dulu untuk kita semua, anak-anak sekolah minggu mulai dari horong 1, horong 2, sampai dengan horong yang ketiga. Ada kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan bahkan sudah ada yang memasuki sekolah menengah pertama atau SMP. Pertanyaan Amang kira-kira begini. Apa cita-cita anak-anakku sekolah minggu? Ayo, dijawablah dulu. Amang kasih dulu
waktu untuk anak-anakku sekolah minggu untuk menjawab walaupun dari rumah dengan suara yang kuat dan lantang. Amang akan diam dalam beberapa waktu lamanya. Silakan dijawab. Apa cita-citanya? Sudah? Iya. Amang yakin pasti anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang amang kasihi, yang amang sayangi dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti mempunyai cita-cita atau harapan ketika nanti sudah besar. Siapa yang punya cita-cita jadi guru? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang punya cita-cita jadi tentara? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang punya cita-cita menjadi polisi? Siapa yang punya cita-cita menjadi dokter? Atau ada di sini yang punya cita-cita jadi YouTuber? Tapi amang mau tanya dulu. Ada ndak anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar yang mau bercita-cita menjadi pendeta? Ayo, tunjuk tanganlah dulu. Walaupun tidak amang lihat atau tidak bisa amang lihat langsung kalian mengatakan siapa yang mau jadi pendeta. Nah, anak-anakku sekalian, apapun cita-cita kalian, apapun harapan kalian, sekali lagi apapun cita-cita kalian nanti ketika kalian sudah besar atau sudah dewasa nanti dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA, lalu ada kuliah, lalu ada yang mencari pekerjaan, apapun cita-citanya, pasti yang pertama kita bisa membanggakan, membuat bangga, membuat senang, membuat bahagia, membuat tersenyum siapa? Bapak, mama, atau orang tua kita, atau bahkan kakak atau abang atau adik-adik kita di rumah. Ketika nanti kita sudah berhasil mendapatkan cita-cita yang kita harapkan dalam hidup ini. Tetapi tahu siapa yang paling berbahagia? Melalui keberhasilan daripada anak-anakku sekalian, melalui keberhasilan daripada anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar, kalau sudah mendapat atau sudah bisa menggapai cita-cita itu, yang dimuliakan adalah nama Tuhan Allah kita. Tapi tahu enggak, untuk mencapai itu semua, untuk mendapatkan itu semua gak gampang, gak mudah. Harus ada yang namanya perjuangan. Harus ada yang namanya usaha. Harus ada yang namanya belajar. Tetapi juga jangan lupa berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita cita-citakan itu, supaya apa yang kita harapkan itu, supaya apa yang kita rindukan itu dapat kita raih dalam kehidupan kita kelak. Kan itu yang pastinya toh. Itu sebabnya persiapkan diri kita. Persiapkan dirimu anak-anakku sekalian dari masa muda, dari masa kecilmu, supaya kelak apa yang kita inginkan itu, supaya apa yang kita cita-citakan itu dapat kita raih pada waktunya. Itulah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Kalau tadi dikatakan dalam ayat 3 dari Mazmur 127, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Hati-hati. Memang benar dikatakan di sini dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga disebutkan tadi, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dikatakan sekali lagi anak-anak lelaki. Loh,
Kalau begitu Pak Pendeta, apakah semua hanya anak laki-laki yang menjadi milik pusaka daripada Tuhan? Apakah anak-anak laki-laki saja yang menjadi kebanggaan bagi orang tuanya? Apakah anak laki-laki saja yang menjadi suatu upah di tengah-tengah keluarga? Itu benar di Alkitab dikatakan pada hari ini. Yang sudah Amang bacakan, yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tapi harap diingat, tidak ada perbedaannya. Entahkah itu anak laki-laki, entahkah itu anak perempuan, semuanya adalah anak-anak yang menjadi milik pusaka daripada Tuhan. Tidak ada perbedaannya. Jadi jangan merasa mentang-mentang anak laki-laki aku bisa mempunyai kedudukan yang tinggi. Jangan merasa mentang anak laki-laki aku mempunyai kedudukan yang lebih hebat daripada perempuan. Atau adik-adik kami, anak-anakku sekolah minggu yang perempuan merasa aku kan perempuan Amang Pendeta, aku kan tidak laki-laki, aku tidak punya kuasa. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan Allah semuanya kita sama. Jadi gak ada perbedaannya. Gak ada yang dapat membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Semua kita sama. Oleh karena itu, kalau kita semua sama, itu sebabnya dikatakan tadi dalam ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Tahu anak panah? Anak-anakku sekolah minggu tahu panah? Biasanya kan kalau para pemburu itu mau berburu, dia pasti akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan dia pergunakan. Yang pertama itu adalah busur yang bentuknya melengkung. Tapi tidak hanya cukup busurnya, anak-anakku sekalian. Tapi di samping busur, dia juga harus mempersiapkan anak-anak panahnya. Karena apa? Kan bisa saja nanti ketika dia memanah binatang buruannya, bisa lari, meleset. Loh, kemana anak panahnya pergi? Gak ditemukan. Itu sebabnya dikatakan tadi, dalam ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ada persiapan yang dilakukan para pemburu. Maka sama seperti itu juga anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, kita akan mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan yang terbaik kepada kita pada masa muda kita. Tadi Amang baca sekali lagi ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Apa artinya? Dia sudah siap perang. Sudah siap bertempur, sudah siap melawan musuh, sudah tidak takut lagi. Karena apa? Sudah ada tabung panahnya, sudah ada busur panahnya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah sekarang anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, apa yang akan kita persiapkan? Apa yang akan kita lakukan? Jangan ada menyesal. Tadi kan Amang mulai dari awal khotbah atau cerita Amang. Apa cita-citamu? Apa keinginanmu? Ada yang mau begini, ada yang mau begini, ada yang bercita-cita jadi ini dan lain sebagainya. Kalau hanya bercita-cita saja, kalau hanya mau berandai-andai saja, nanti begini, nanti begini. Tapi kalau tidak kita persiapkan, kalau tidak kita lakukan mulai dari masa sekarang, anak-anakku sekolah minggu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, dari firman Tuhan pada hari ini, anak-anak Amang yang Amang sayangi, yang berada di rumah kita masing-masing, biarlah dari masa mudamu, dari masa kecilmu, harapanmu, cita-citamu dapat kau raih, dapat kau terima nanti pada waktunya ketika engkau sudah mempersiapkan itu mulai dari masa sekarang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pada saat ini. Terima kasih kalau Kau mengingatkan kami semua yang bersekutu dalam kebaktian sekolah minggu pada hari ini,
yang berada di rumah masing-masing, supaya kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan segala sesuatu ketika kami mempunyai cita-cita dan harapan. Kami yakin dan percaya seperti seorang pemburu yang sudah mempersiapkan anak panah, mengisi tabungnya dengan penuh. Itu juga yang kami yakini, bahwa Engkau akan memberikan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu sukacita, sehingga apapun cita-cita mereka, sehingga apapun yang akan mereka raih pada waktunya, kelak dapat mereka terima ketika mereka sudah mempersiapkan mulai daripada saat ini. Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua mereka agar mendidik, mengarahkan anak-anaknya untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang telah diberikan oleh Amang Pendeta. Semoga firman Tuhan kita hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Nah, untuk melanjutkan kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, adik-adik persiapkan persembahannya terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Oke, good job. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap bersemangat walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Horas.